Bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kita masih pada bab yang kedua, yaitu tentang teks eksplanasi. Namun kita sudah pada bagian akhir, memproduksi teks eksplanasi. Dari materi kita pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu. Yang pertama, menentukan pola dan pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Yang kedua, menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi yaitu teks yang memaparkan suatu proses kejadian dengan sejelas-jelasnya. Menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Secara umum, pola-pola pengembangan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan teks eksplanasi menggunakan sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Contoh teks pola pengembangan sebab akibat akan dibacakan. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Sabtu 27 Mei 2006, pukul 05.54 WIB. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi kurang lebih 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Di sini kita bisa lihat mana pada bagian sebab. Apa penyebab? Yaitu sebabnya pada bagian teks gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Akibatnya, akibat dari gempa bumi ini, akibat dari sebab tadi, yaitu beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Jadi ini adalah teks pola pengembangan sebab akibat. Yang kedua, pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan suatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Untuk menyusun sebuah proses, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh. B. Membagi proses tersebut menurut tahapan-tahapan kejadian. C. Menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas, sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Inilah contoh pola pengembangan proses. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, tekstur mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput.
Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit, sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan tekstur menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Ini merupakan contoh pola pengembangan proses. Proses apa ini? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, ini adalah proses pertumbuhan cabang bayi di dalam kandungan seorang ibu. Dari pertama sampai dia siap untuk dilahirkan. Menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Jenis teks eksplanasi sering menggunakan fakta. Adapun langkah-langkah menyusunnya adalah sebagai berikut. Perhatikan ya, susunan cara kalian untuk membuat teks eksplanasi. Yang pertama, mendaftar topik-topik yang dapat mengembangkan menjadi teks eksplanasi. Yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi, yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis. Yang ketiga, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh, dengan memperhatikan struktur bakunya, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Yang keempat, menyunting teks eksplanasi yang ditulis teman. Yang pertama, mendaftar topik-topik yang dapat mengembangkan menjadi teks eksplanasi. Contohnya, di sini ada beberapa topik yang kita cari sebagai contoh dari teks eksplanasi. Yang pertama, paling depan para siswa. B. Memainkan mayoret. C. Melakukan koreografi. D. Para penonton berjubel. E. Diikuti marching band. F. Pelajar menempelkan tulisan hak-hak remaja. G. Pelajar berselimut spanduk berisi tanda tangan pelajar. Bagian yang kedua, menyusun kerangka teks, yakni dengan menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi, yang paragraf-paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis. Adapun pengembangan paragrafnya, kita dapat menyusun kerangka seperti berikut. Contoh, A. Paling depan para siswa yang cantik. B. Memainkan mayoret melakukan koreografi. C. Diikuti marching band. D. Pelajar menempelkan tulisan hak-hak remaja. E. Pelajar berselimut spanduk berisi tanda pelajar. Bagian yang ketiga, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. Dengan memperhatikan struktur bakunya, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Dalam tahap ini, kita harus menjadikan topik-topik itu menjadi kalimat yang jelas. Kita pun dapat saja membuat kalimat yang fungsinya sebagai pengikat, seperti konjungsi-konjungsi yang biasa digunakan dalam teks eksplanasi, sehingga kalimat-kalimat itu terjalin secara lebih kompak dan padu. Contoh dalam bentuk paragraf. Rombongan ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Paling depan, deretan siswa-siswa imut. Mereka asik memainkan mayoret, melakukan koreografi, menggunakan benderanya masing-masing.
Kelompok mayoret ini diikuti dengan marching band, disusul dengan sejumlah pelajar yang menempeli tubuh mereka dengan papan yang bertuliskan hak-hak yang patut dituntut remaja. Rombongan diakhiri dengan sekelompok pelajar yang berbaris di dalam selimut berbentuk spanduk yang diisi petisi berupa tanda tangan pelajar dari sejumlah sekolah di Bandung. Bagian yang keempat, menyunting teks eksplanasi yang ditulis teman. Tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks itu. Misalnya berkenaan dengan A. Isi teks, B. Struktur, C. Kaidah kebahasaan, D. Ejaan atau tanda baca. Demikian materi kita pada pertemuan minggu ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silakan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.